Kasus istri dituntut 1 tahun karena memarahi suaminya kini semakin meluas. Diduga ada kejanggalan dalam proses persidangan, 3 penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jawa Barat. Hal itu juga diperintah langsung oleh Kapolda Jabar Irjen Suntana, bahkan ketiga penyidik tersebut sudah dimutasi. Selain itu, juga terdapat temuan setelah pihak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas, Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap 9 jaksa yang menangani kasus istri dituntut 1 tahun penjara lantaran memarahi suami. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, imbas tuntutan 1 tahun penjara terhadap perempuan berinisial V yang memarahi suami mabuk di Karawang, Jawa Barat meluas. Terbaru, ada 3 penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jawa Barat. Ketiganya ini merupakan penyidik kasus V saat masih ditangani Polda Jabar. V sendiri dilaporkan suaminya oleh CYC ke Polda Jawa Barat pada September 2020 lalu atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT psikis. Beberapa bulan berselang atau pada Januari 2021, V ditetapkan sebagai tersangka lalu berkas perkaranya masuk ke jaksa dan kini tengah berproses di meja hijau. Jadi dengan munculnya kejadian-kejadian ini, atas perintah Pak Kapolda dilakukan pendalaman dan pemeriksaan sebagainya. Kemudian dari hasil itu semua 3 orang tersebut dinonaktifkan. Kemudian dalam rangka evaluasi, ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes RD Achaniago pada Selasa 16 November. RD menyatakan evaluasi terhadap penyidik ini dilakukan berdasarkan perintah dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. Sehingga untuk sementara ketiga penyidik tersebut dimutasi. Jadi penyidik yang memeriksa kasus per hari ini sudah dimutasikan dalam rangka evaluasi atau diperiksa, ucap RD. Penanganan perkara terdakwa akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer Simajuntak dalam konferensi pers pada Senin 15 November malam. Di satu sisi, dalam perkara yang menjerat V sebagai terdakwa dalam sidang pembacaan tuntutan pada Kamis 11 November, Majelis Hakim PN Karawang meminta segala keberatan dari kursi pesakitan agar disampaikan dalam pledoi yang dijadwalkan hari ini. Pembelaan ibu nanti disampaikan di pledoi Kamis depan, kata Hakim Ketua Muhammad Ismail Gunawan kepada terdakwa. Lalu tidak lama itu, Hakim Ketua mengetuk palu pertanda sidang pembacaan tuntutan telah selesai pekan lalu. Diberitakan secara terpisah oleh Merdeka.com, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengambil sikap tegas kepada 3 penyidik Polda Jabar yang menangani kasus Valencia. Valencia dituntut 1 tahun penjara karena mengomeli suaminya lantaran mabuk-mabukan. Jenderal Bintang 2 itu memerintahkan agar ketiga penyidik dari Direktorat Kriminal Umum atau Dikrimum tersebut dimutasi dan kemudian diperiksa oleh Propam Polda Jawa Barat dalam rangka evaluasi. Setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan atas perintah Kapolda, ketiga penyidik tersebut pun disebut langsung dinonaktifkan. Simak ulasan selengkapnya. Yang pertama, perintah Kapolda Jawa Barat. Tak hanya diperiksa, ketiga penyidik yang menangani kasus Valencia itu juga dimutasi dari jabatannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes RD Achaniago menyatakan, keputusan memutasi 3 penyidik ini diambil atas perintah Kapolda Jabar Irjen Suntana. Jadi penyidik yang memeriksa kasus Valencia per hari ini sudah dimutasikan dalam rangka evaluasi atau diperiksa oleh Propam Polda Jawa Barat, ucap Kombes RD pada Selasa 16 November. Jadi dengan munculnya kejadian-kejadian ini, atas perintah Pak Kapolda dilakukan pendalaman dan pemeriksaan sebagainya, kemudian dari hasil itu semua 3 orang tersebut dinonaktifkan, ujar RD. Yang kedua, 9 jaksa diperiksa. Selain 3 penyidik tersebut, sebelumnya ada sekitar 9 jaksa di Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Barat yang juga diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simajuntak dalam keterangannya dikutip pada Selasa 16 November.
Leonard menyampaikan, jika Kejagung bakal melakukan eksaminasi khusus atau pengujian terhadap tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa kepada Valencia untuk dapat ditinjau kembali. Penanganan perkara terdakwa Valencia alias Neng Si Lim dan terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum karena telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung, sebutnya. Dan yang terakhir, hasil pemeriksaan ada sejumlah temuan. 9 orang jaksa baik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum P-Strip 16A diperiksa dalam rangka melakukan eksaminasi khusus. Dari eksaminasi itu diperoleh sejumlah temuan, pertama dari tahap pra-penuntutan sampai tahap penuntutan. Kejaksaan Negeri Karawang ataupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak memiliki sense of crisis, yaitu kepekaan dalam penanganan perkara. Kedua, mereka tidak memahami pedoman nomor 3 tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Pada ketentuan bab 2 pada angka 1/6 dan 7, pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir 2, 3, dan butir 4, katanya. Ketiga, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak 4 kali dengan alasan rencana tuntutan belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun, faktanya rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu 28 Oktober. Diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis 29 Oktober dan disetujui berdasarkan runtutan pidana dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nota telepon pada Rabu 3 November. Akan tetapi pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum baru dilakukan pada hari Kamis 11 November. Keempat, tidak memedomani pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana, kata Leonard. Selain itu, baik Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga tidak memedomani 7 perintah harian Jaksa Agung sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara itu. Hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan, kata Leonard.